Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah sahabat Nabi yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Ada satu sahabat Nabi yang menakjubkan sekali, yang yang kalau saya bandingkan dengan kehidupan sekarang itu sudah agak beda, agak jauh, yaitu kepemimpinan kisah hidup dari seorang khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, ya kita bicara sedikit ibu bapak sekalian ya tentang sang khalifah ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi awalnya beliau ini tidak lahir dalam beragama Islam, tidak. Tapi beliau dulu itu adalah seorang penyembah berhala, seorang kafir. Nah, Umar ini istilahnya apa ya, jagoan lah, tukang tinju, tukang gulat. Karena di Mekah sana dulu itu sering diadakan lomba gulat, lomba tinju, dan Umar selalu jadi juara. Nah, dikala itu ketika belum bersahabat sama Nabi, belum menjadi sahabat Nabi. Nah, kala itu Nabi sudah berdakwah menyebarkan Islam, tapi masuk secara diam-diam. Nah, lama kelamaan sudah mulai banyak yang masuk ke dalam agama Islam, sudah mulai banyak yang mengikuti Nabi. Nah, disinilah muncul kemarahan Umar. Dia lihat, wah, tidak benar ini. Dia melihat beberapa orang ini sudah mengikuti Muhammad, sudah masuk Islam, kemudian Muhammad ini sudah mengajak orang untuk pindah keyakinan. Yang tadinya orang menyembah berhala, sekarang sudah tidak. Wah, kurang ajar ini Muhammad, ini harus dicegah, ini harus dilawan ini. Begitu kata Umar. Akhirnya Umar yang perkasa, yang gagah ini pergi mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan sama orang, bagaimana mungkin Umar, adikmu saja Fatimah itu sudah masuk ke dalam kelompok kelompok Muhammad. Masa iya? Mendengar itu Umar marah. Nah, Umar kemudian pergi mencari adiknya. Dia ingin ketemu sama Muhammad. Sampai di rumah, dia tanya adiknya, betul kau sudah masuk Islam? Adiknya menjawab, betul. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia kaget mendengar itu. Lalu dia lihat adiknya memegang sebuah lembaran, karena waktu itu Al-Quran belum lengkap, belum satu kitab, masih ada dalam bentuk beberapa lembaran. Nah, dia mau lihat itu, Umar mau lihat itu, dilarang sama adiknya, jangan kau lihat, kau belum suci. Kalau kau mau lihat, kalau kau mau baca, kau harus mandi dulu. Akhirnya Umar penasaran, dia pergi bersuci, mandi, lalu melihat lembaran itu. Dilihatlah. Tapi sebelum itu, pas ketemu sama adiknya, dia tampar itu adiknya, Pak. Dia tampar adiknya karena rasa jengkelnya ini Umar terhadap Muhammad dan beberapa orang yang sudah diajak masuk Islam. Dia tampar. Nah, setelah dia mau ambil itu, dilarang sama adiknya, disuruh bersuci, disuruh mandi. Karena dia mandi, lalu kemudian dia lihat lembaran kertas tersebut. Dia baca, kebetulan pas dia buka surat Toha. Dia baca sampai ayat ke-14. Berbunyi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata di zikri. Dia baca, ini saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya,
Dirikanlah sholat untuk mengingat saya, kata Allah. Wih, kaget ini Umar. Kaget Umar baca itu. Wih, ini sih tidak main-main. Saya barusan baca yang seperti ini, kata Umar. Barusan dia baca seperti ini. Umar ini orangnya tegas, berani. Namun ketika dia melihat Al-Quran, hatinya langsung lemas, langsung menerima kebenaran tersebut. Karena ada orang, Pak, dia berani-berani, tegas-tegas, tapi diberikan kebenaran, diberikan suatu jalan yang baik, dia menolak. Kalau Umar tidak, tegas-tegas, tapi begitu berkaitan dengan kebenaran, hati Umar menerima hal tersebut. Akhirnya jatuh air matanya membaca itu. Kemudian dia ingin dipertemukan sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adiknya menjawab, saya tidak akan mempertemukanmu dengan Muhammad kalau kau ingin membunuhnya. Umar menjawab, saya tidak ingin membunuhnya. Di mana Muhammad? Katakan di mana. Dibawalah dia pergi bertemu dengan Muhammad. Akhirnya sampai di tempat, diketuk pintu. Dari dalam, Nabi dan sahabat seperti Hamzah mendengar, datang Umar. Sebagian sahabat kaget, tapi Umar ini mengatakan, tenang ya baginda, kalau niat Umar buruk, maka saya menjadi orang terdepan untuk menghalanginya. Dibukalah pintu tersebut. Dikatakan, mana Muhammad? Muhammad, kau mau apa? Akhirnya begitu melihat Muhammad, dia peluk, dia bersyahadat masuk ke dalam Islam. Nah, hadirin sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam ini, maka makin kuatlah Islam. Dan Umar menginisiasi bahwa, ya Rasulullah, yang kita sampaikan ini benar, ajaran benar. Kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Mending kita sampaikan dengan terang benderang, dengan dakwah terbuka. Akhirnya disampaikanlah Islam dengan cara terbuka. Jadi Masya Allah, luar biasa ini pengaruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai ketika baginda Rasul meninggal, Umar tidak menyangka, Umar tidak percaya bahwa baginda Rasul meninggal. Alhasil, tentu Nabi sudah ajarkan kepada umatnya bahwa keabadian, kekekalan sesuatu itu hanya milik Allah. Semua kita ini, termasuk Nabi kita sekalipun yang begitu mulia, yang begitu baik akhlaknya, juga mati. Yang tidak mati, yang kekal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan keyakinan seperti itu, barulah Umar bisa menerima. Nah, meninggal Nabi, pemimpin Jazirah Arab diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq memimpin, lalulah beralih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebetulnya Umar tidak mau, Pak. Cuman karena ditunjuk oleh para sahabat, dia yang paling layak, maka Umar menjadi khalifah kedua. Nah, saya baca bagaimana kepemimpinan beliau selama jadi khalifah. Masya Allah, ada 3 sifat yang hebat sekali yang beliau miliki pada saat memimpin, pada saat menjadi khalifah. Apa itu? Yang pertama, kesederhanaan. Yuk kita berbicara kesederhanaan. Umar itu, Pak, tidak banyak bajunya, tidak mewah bajunya, tidak bermerek bajunya. Baju beliau tambalan. Bahkan pernah suatu hari beliau telat untuk mengisi khutbah Jumat. Beliau minta izin. Karena kenapa? Karena baju yang dia pakai khutbah Jumat itu harus dikeringkan dulu. Masya Allah, seorang khalifah mengeringkan bajunya. Seorang presiden mengeringkan bajunya. Bajunya pun itu ditambal, Pak. Masya Allah, hidup sederhana. Ditanya semua anaknya, hei, jangan mentang-mentang bapakmu khalifah lantas kau seenak-enaknya. Kalau kau melakukan kesalahan, maka saya hukum kau 2 kali lipat. Karena kenapa? Karena kau keluarga presiden, kau anak khalifah. Itu sederhana, Pak. Kemudian apalagi sifatnya menonjol? Yang kedua adalah sifat keadilan, sifat adil yang dimiliki oleh beliau.
Nah, suatu kisah, khalifah ini kan, presiden ini kan Umar. Ada dia punya gubernur bernama Amr bin As. Amr bin As ini itu hidupnya mewah, sewenang-wenang. Nah, yang mengganggu Amr bin As itu karena di samping istananya ada gubuk reok punya Yahudi. Amr bin As ingin mengambil gubuk itu lalu mendirikan masjid di samping istananya. Nah, akhirnya dipanggillah Yahudi itu. Saya mau bangun masjid, saya mau ambil gubukmu, saya mau beli 2 kali lipat, saya hancurkan gubukmu supaya saya bisa bangun masjid. Yahudi itu menolak, saya tidak mau ya gubernur, itu punya saya satu-satunya. Akhirnya dia menolak, dipaksa panggil pasukan, bereskan gubuk tersebut. Akhirnya diratakan dengan tanah gubuk tersebut. Wah, si Yahudi sedih, tega-teganya engkau sang gubernur mengambil barang gubukku. Dia berpikir bahwa Amr bin As ini kan masih gubernur, masih ada di atasnya presiden, yaitu Umar. Dia pergi dari Mesir ke Madinah melapor kepada Umar atas ketidakadilan yang dia terima. Jalan-jalan pergi, dia bertemu dengan seorang laki-laki. "Hai Pak, saya ingin ketemu dengan khalifah." "Untuk apa?" Orang itu menjawab, "Untuk apa? Saya ingin bertemu, saya ingin melapor gubernurnya Amr bin As telah tidak berlaku adil kepada saya. Tolong tunjukkan di mana khalifah, di mana istana khalifah." Laki-laki itu menjawab, "Istananya di atas lumpur." "Terus pengawalnya bagaimana?" "Pengawalnya para janda-janda tua, fakir miskin, anak yatim." "Terus pakaiannya bagaimana?" "Pakaiannya takwa dan malu." Masya Allah. "Terus di mana dia?" "Di depanmu." Ternyata laki-laki yang ditemui itu adalah Umar. Wih, kaget Yahudi. "Ternyata Anda khalifah." "Ya, kenapa?" "Ini khalifah. Gubernur Amr bin As mengambil gubuk saya. Katanya dia mau bangun masjid, tapi saya tidak izinkan." "Begitu ya? Kalau begitu, ambil tulang di tempat sampah." Ih, Yahudi kaget. "Saya ini mengadu khalifah, kenapa disuruh ambil tulang? Ambil saja." Akhirnya Yahudi ambil tulang itu, dikeluarkan pedang Umar, dia garis tulang tersebut seluruh-seluruhnya, lalu kembali diberikan kepada Yahudi. "Pulanglah kau, perlihatkan kepada Amr bin As tulang tersebut." Heran ini Yahudi, "Saya jauh-jauh ini mau melapor ketidakadilan, kenapa disuruh pulang hanya bawa tulang? Pulang saja." Nah, meskipun heran, dia pulang. Sampai di Mesir, diperlihatkan Amr bin As, "Ini ada tulang dari khalifah." Ih, kaget Amr bin As. Tulang dari khalifah. Ih, melihat tulang tersebut, si Amr bin As ini gemetar, bercucuran keringatnya Pak. Kaget dia. "Jangan, batal bangun masjid, batal bangun masjid." Kembali dirikan gubuk Yahudi, dirikan gubuk, dipanggil pasukannya, "Batal bangun masjid." Lah, Yahudi tambah kaget lagi. Lah, kok lihat tulang tambah kaget, takut, gemetar. Kata Amr bin As, "Kamu tahu enggak Yahudi, aku ini dapat peringatan keras dari khalifah." Kata Khalifah Umar bin Khattab, "Hei, jangan mentang-mentang kamu berkuasa lantas kamu seenak-enaknya tegakkan keadilan itu. Kalau kau tidak tegakkan keadilan itu, saya akan tegakkan kau dengan pedangku sendiri." Ih, bagaimana tidak gemetar Pak seperti itu. Dirikan kembali gubuknya, batal bangun masjid. Akhirnya si Yahudi itu, oh ternyata itu pesannya. Jadi Islam itu adil ya Pak. Amr bin As menjawab, "Adil, Islam itu adil." "Kalau begitu tidak usah Pak, hancurkan gubuk saya, bangun masjid, ambillah gubuk itu, jangan kau berikan saya uang. Dan dengar ini Pak, dengar Pak Gubernur, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Artinya apa? Melihat keadilan Islam rahmatan lil alamin, akhirnya si Yahudi ini pun masuk Islam dan memberikan gubuknya untuk dibangunkan masjid. Masya Allah. Inilah daripada contoh pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang ketiga, sikap yang luar biasa yang dimiliki beliau,
yaitu bertanggung jawab, amanah. Suatu ketika pernah beliau dapat ada seorang ibu memasak batu. Karena kenapa? Tidak ada lagi makanan yang dia masak. Supaya anaknya itu bisa tidur, meskipun dia belum makan, dia seolah-olah memasak makanan padahal batu yang dia masak. Melihat itu, mendengar itu, Umar ini sangat merasa bersalah. Langsung dia pergi ambil gandum di gudang, dia pikul gandum tersebut, dia bawakan anak itu tanpa memakai pengawal, tanpa melalui pasukannya. Dia sendiri yang memikul gandum itu, memberikan kepada ibu itu. Masya Allah. Artinya Umar ini sangat bertanggung jawab, Pak. Kadang dia tidak ingin makan kenyang sebelum semua masyarakatnya merasakan kekenyangan. Masya Allah, semoga ini bisa ditiru oleh para pemimpin kita di negeri ini, Pak, Ibu sekalian, yaitu sikap sederhana, sikap adil, dan sikap bertanggung jawab dan juga amanah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.